Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5807 Pedang Pembakar Surga Qi. Dihadapkan dengan pertanyaan Ling Yan, David tidak menjawab secara langsung. Dia melirik Ling Xuang yang terluka sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Ling Yan. Nadanya tenang namun diwarnai dingin. Kau adalah master pedang api surgawi? Guru Ling Xuang. Memang itu yang kamu cari? Ling Yan berkata dengan bangga. Matanya berkilat tajam. Jawab pertanyaanku. David membalas. Kenapa aku harus menjawabmu? Kaulah, sebagai guru, yang tanpa bertanya apapun, telah melukai muridmu sendiri dengan begitu parah. Apa alasannya? Dia membawa orang-orang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang dari bahaya. Apa salahnya? Lancang. Wajah Ling Yan menjadi gelap. Bagaimana aku mendisiplinkan murid-muridku bukan urusanmu, junior. Alam berkobar adalah tempat kultivasiku yang terpencil, dan aturannya adalah tidak ada orang luar yang boleh menginjakan kaki di sini. Dia melanggar aturan dengan membawa orang ke sini tanpa izin dan pantas dihukum. Aku tidak melumpuhkan kultivasinya yang sudah di luar pertimbangan hubungan guru-murid kita. Sekarang, jawab aku segera. Dari mana kau mendapatkan langkah pengendalian apimu? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menangkapmu, mencari jiwamu, dan memurnikan jiwamu untuk menemukan kebenaran. Menghadapi ancaman Ling Yan, David tetap bergeming, malah melengkungkan bibirnya membentuk senyum mengejek. Tempat kultivasimu yang terpencil? Kau yang menetapkan aturan? Apakah alam rahasia api berkobar ini benar-benar wilayahmu? Dia berhenti sejenak, tatapannya seakan menembus dinding batu yang terbakar untuk melihat hakikat alam rahasia itu, lalu perlahan mengucapkan sebuah nama. Mengapa aku merasa alam rahasia ini lebih seperti sesuatu yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu, Raja Iblis Api? Apa? Mendengar kata-kata David, Ling Yan seperti disambar petir, dan auranya berfluktuasi hebat dan tak terkendali. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang lebih terkejut daripada saat dia pertama kali melihat tangga pengendali api, bahkan dengan sedikit rasa ngeri dan tidak percaya. Dia menatap David dengan saksama, suaranya bergetar karena terkejut dan tak percaya. Kau? Bagaimana kau tahu tentang Raja Iblis Api berkobar? Siapa sebenarnya kau? Melihat reaksi Ling Yan, David menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Saat pertama kali mendengar Ling Yunzi menyebut alam rahasia Li Huo, dia merasa nama itu terdengar familiar, seolah-olah ada hubungannya dengan orang itu, Raja Iblis Li Huo. Sekarang, jika mempertimbangkan reaksi Ling Yan, tampaknya memang begitulah adanya. David tetap tenang, menatap tatapan Ling Yan yang terkejut dan ragu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa aku?" Karena kau mengenali Yu Huobu dan tahu tentang Li Huo Mojun, sebaiknya aku memberitahumu. Raja Iblis Api berkobar adalah teman lamaku, dan kami memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat. Karena dia telah meninggalkan dunia rahasia ini, apa salahnya aku, sebagai temannya, menampung beberapa orang untuk berlindung sementara? Teman-teman. Ling Yan awalnya terkejut, lalu raut wajahnya berubah dari kaget menjadi curiga dan mengejek, seolah-olah ia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Hahaha. Dasar bocah kecil, asal bicara. Raja Iblis Api sudah hidup puluhan ribu tahun. Kau,
seorang junior di alam manusia abadi dengan usia tulang tak lebih dari 100 tahun, berani menyebut dirimu temannya? Benar-benar tak masuk akal. Tawanya tiba-tiba terhenti, tatapannya tajam bagai pedang, seakan ingin melihat menembus David. Baiklah, bahkan jika kau berhasil mendapatkan sebagian warisan Raja Iblis dan mengetahui namanya. Lalu bagaimana kau menjelaskan langkah pengendalian api? Ini adalah keahlian unik penguasa bintang roh api. Penguasa bintang roh api dan penguasa iblis api berkobar, yang satu saleh dan yang satu iblis, keduanya berelemen api, namun mereka adalah musuh bebuyutan yang telah saling bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ikatan mereka sekuat api dan air. Jika kau mengaku sebagai teman Raja Iblis Api, bagaimana kau tahu jurus pamungkas Raja Bintang Roh Api? Maksudmu kau berteman dengan kedua musuh bebuyutan ini? Itu omong kosong belaka, omong kosong belaka. Semakin banyak Ling yang berbicara, semakin ia merasa David mengarang cerita. Keraguannya mereda, tetapi amarahnya kembali memuncak. Wah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Cepat katakan dengan jujur, dari mana kau mencuri langkah pengendalian apimu? Lagi pula, bagaimana kau bisa tahu nama Raja Iblis Api? Kalau ada kebohongan sedikit saja, aku akan menghabisimu sepenuhnya. Sebelum dia selesai berbicara, niat pedang yang mengerikan di sekitar Ling Yan tiba-tiba meletus. Api merah menyala membumbung tinggi ke langit, menerangi separuh ngarai dengan cahaya merah menyala. Panas yang menyengat membuat udara berderak dan meletus, bahkan tanah pun mulai mencair. Dengan bunyi dentang, pedang kuno di punggungnya secara otomatis terhunus setengah inci, memperlihatkan bagian bilahnya yang semerah darah, seolah-olah magma mengalir di dalamnya, memancarkan ketajaman dan panas yang membuat jiwa seseorang bergetar. Aura seorang ahli alam abadi surgawi dilepaskan tanpa syarat, seperti kekuatan surga yang turun. Lai Tian dan yang lainnya mengerang dan mundur serempak, wajah mereka pucat. Para murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan muntah darah dan jatuh ke tanah, tak mampu menahan tekanan. Bahkan Ling Xuang yang terluka parah merasa kesulitan bernafas dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Akan tetapi, David, yang berada di tengah-tengah aura penindasan itu, tetap tenang, bahkan ujung bajunya tidak berkibar. Dia seakan-akan berada di tempat lain. Niat pedang yang membara dan tekanan yang mengerikan yang mampu membakar gunung dan mendidihkan lautan, tidak dapat mendekatinya dalam jarak 3 kaki. Kau benar, Raja Iblis Api dan Raja Bintang Roh Api tidak akur. David mengangguk, seolah menyatakan fakta sederhana. Namun, itu urusan mereka berdua. Perkenalanku dengan mereka berdua terjadi karena pertemuan tak sengaja. Raja Iblis Api mengajakku minum dan kami berdiskusi tentang Dao. Raja Bintang Roh Api menyukaiku dan mengajariku beberapa jurus teknik pengendalian api untuk dicoba. Apa ada masalah dengan itu? Hanya main-main? Ling Yan tertawa marah. Baiklah, hanya main-main. Sepertinya kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya kecuali aku membuatmu sedikit menderita. Dia benar-benar kehilangan kesabaran dan berhenti memikirkan kontradiksi dalam kata-kata David. Karena kita tidak bisa mendapat jawaban dari mereka, mari kita kalahkan mereka terlebih dahulu. Terlepas dari latar belakang anak ini, dia sudah melakukan pelanggaran berat dengan diam-diam mempelajari langkah-langkah pengendalian api, mengetahui tentang Raja Iblis Api,
dan mengucapkan omong kosong di sini. Api merah, lepaskan. Ling Yan berteriak dingin, dan pedang kuno di punggungnya terhunus sepenuhnya. Pedang itu sepenuhnya berwarna merah tua. Begitu muncul, suhu di ngarai kembali melonjak, dan udara di sekitar pedang itu hangus dan terdistorsi, mengeluarkan desisan yang menusuk. Pedang panjang itu berubah menjadi pelangi merah tua, membawa kekuatan yang dapat membakar langit dan mendidihkan lautan. Alih-alih menebas David secara langsung, pedang itu justru membuat gerakan menyapu di udara. Domain pedang surga terbakar, bangkit. Gemuruh. Berpusat pada Ling Yan, ruang dalam radius 100 kaki langsung dipenuhi dengan api merah tak berujung. Ini bukan api biasa, melainkan Burning Heaven Sword Key yang telah disempurnakan hingga tingkat ekstrim dan mengandung intisari ilmu pedang Ling Yan seumur hidup. Bab 5808 Ayo masuk. Api, kadang berbentuk pedang, kadang berbentuk bunga teratai, kadang bagaikan awan yang mengalir, berkelok-kelok dan menari di dalamnya. Tiap gumpalan cukup untuk dengan mudah membakar tubuh fisik dan jiwa seorang kultivator di tahap awal alam surgawi abadi. Di dalam wilayah pedang, ruang sepenuhnya tertutup, suhu tinggi mendistorsi persepsi, dan niat pedang tajam ada di mana-mana, dengan panik meremas dan menghanguskan semua yang ada di dalam wilayah itu. Ini adalah jurus andalan sang master pedang api surgawi, dan juga andalannya dalam mendominasi 10 surga. Senior Tuan Chen. Melihat ini, Lai Tian, Ling Xuang, dan yang lainnya semuanya terkejut dan berseru keheranan. Di bawah kekuasaan pedang yang begitu mengerikan, mereka hampir tidak bisa melindungi diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Dihadapkan dengan Burning Heaven Sword Domain yang cukup kuat untuk membunuh bahkan seorang celestial immortal tingkat 7, David hanya mendesah pelan. Sepertinya berdiskusi dengan mereka tidak akan berhasil. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang panjang yang tampaknya kuno di belakangnya. Berdengung. Teriakan pedang yang jelas dan merdu, seperti auma naga di surga atau pancaran pertama Dao di awal kekacauan, tiba-tiba terdengar. Teriakan pedang itu tidak terlalu keras, namun anehnya ia menembus amukan api dan niat pedang dari Burning Heaven Sword Domain, jelas mencapai telinga semua orang, bahkan menyebabkan kobaran api itu berhenti sejenak. David menghunus pedangnya. Pedang pembunuh naga telah terhunus. Tidak ada fenomena yang menggemparkan bumi, tidak ada momentum yang luar biasa. Bilah pedang pembunuh naga memiliki warna gelap yang kacau, seolah-olah dapat melahap semua cahaya. Tapi ketika David mencengkeram pedangnya dan dengan santai mengayunkannya ke depan, perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar. Tidak panas menyengat, tidak dingin, tidak tajam, dan tidak berat. Itu adalah semacam konsepsi artistik yang tampaknya melampaui 5 elemen dan berada di atas aturan, campuran dari kehancuran dan kelahiran kembali. Itulah luasnya dan kehancuran awal kekacauan dan terpisahnya yin dan yang. Menghadapi niat pedang ini, panas yang membakar dan ketajaman. Domain pedang langit terbakar, yang dapat membakar segalanya, sebenarnya tampak agak picik dan agak hanya dalam bentuk. Apa? Ekspresi Ling Yan berubah drastis. Ia merasa bahwa inten pedang langit terbakar yang ia banggakan, saat berbenturan dengan inten pedang aneh milik lawannya, bagaikan rakyat yang bertemu raja, dan ia tanpa sadar merasa tertekan dan bahkan hampir pingsan.
Bagaimana ini mungkin? Niat pedang pembakar langitnya adalah niat pedang api tertinggi yang ia pahami setelah mengamati api abadi di inti alam rahasia pemisahan api selama ribuan tahun dan melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia bisa ditekan oleh niat pedang seorang junior dari alam abadi? Merusak. David mengucapkan kata sederhana. Dengan pedang pembunuh naga di tangan, dia dengan lembut mendorong maju sepanjang lintasan yang misterius dan tak terlukiskan. Dorongan ini, yang tampaknya lambat, sebenarnya sangat cepat, seolah-olah mengabaikan penghalang ruang dan api. Dorongan ini tidak disertai energi pedang yang kuat dan cahaya yang menyilaukan. Namun, kemanapun ujung pedang itu lewat, kobaran api dan energi pedang yang berkobar di Burning Heavensward Domain meleleh dan menghilang tanpa suara, bagaikan es dan salju di bawah terik matahari. Domain pedang itu sendiri juga mengeluarkan suara retakan, seolah-olah sepotong besar kaca telah disentuh dengan lembut dan langsung ditutupi dengan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya. Patah. Suara retakan yang jelas bergema di seluruh ngarai. Domain pedang langit terbakar milik Lingyan, yang cukup kuat untuk menjebak dan membunuh mereka yang berada pada level yang sama, hancur oleh serangan pedang David yang tampaknya biasa saja. Ia berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit dan dengan cepat padam di udara. Engah. Domain pedang itu hancur berkeping-keping, dan pikiran Lingyan terluka. Ia mengerang, dan setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Tangannya yang memegang pedang bergetar sedikit. Bukan perbedaan kekuatan, melainkan kekalahan telak dalam hal ilmu pedang. Niat yang terkandung dalam tebasan pedang lawannya jauh melampaui pemahamannya tentang api dan pedang. Itu adalah ranah ilmu pedang berdimensi lebih tinggi yang ia dambakan tetapi tak pernah bisa ia capai. David menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana. Pedang pembunuh naga mengarah diagonal ke tanah, cahaya kacau pada pedang itu perlahan surut. Dia menatap Lingyan yang wajahnya pucat dan matanya bingung, lalu berkata dengan tenang, "Sekarang, bolehkah kami masuk?" Lingyan menatap tajam ke arah David, lalu melirik pedang pembunuh naga di tangannya, dadanya berdebar kencang. Serangan pedang tadi benar-benar menghancurkan pemahamannya. Anak ini, yang hanya seorang siswa abadi kelas 7, bukanlah orang biasa. Niat pedangnya yang mengerikan, pedang aneh itu, dan Raja Iblis Api serta Raja Bintang Roh Api yang disebutkannya, semua ini mengarah pada satu kemungkinan, orang ini mungkin memang memiliki latar belakang dan kesempatan yang tak terbayangkan. Haruskah kita terus berjuang? Lingyan tidak percaya diri. Niat pedang lawan terlalu aneh, benar-benar melawan jurus pedang apinya. Terlebih lagi, dia samar-samar merasakan bahwa serangan pedang terakhir lawan sepertinya tidak dilancarkan dengan kekuatan penuh. Setelah keheningan panjang selama lebih dari 10 tarikan napas, aura Lingyan yang luar biasa perlahan mereda, dan niat pedang yang membakar segalanya juga surut seperti air pasang. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah ingin mengeluarkan semua keterkejutan dan frustrasi di dadanya. Akhirnya, dia minggir untuk memberi jalan bagi tembok batu yang terbakar dan berkata dengan suara kering, "Masuklah." Dia tidak bertanya lagi. Terkadang, lebih baik tidak mengetahui jawaban atas beberapa pertanyaan. Setelah mendengar bahwa Master Pedang Api Surgawi telah setuju, David diam-diam menghela napas lega.
Jika master pedang api surgawi bergerak, dia tidak akan mampu menahannya. Kalau bukan karena warisan Wan Jianxing dan fakta bahwa ia menggunakan meteor api itu untuk mengasah niat pedangnya di lorong hampa itu, David tidak akan mampu menahan serangan dari yang mulia pedang api surgawi. David tidak berani berpikir lebih jauh dan berkata kepada Lai Tian, Xian, Yingwu, dan yang lainnya di belakangnya, ayo masuk. Dia berjalan ke dinding batu, mengambil liontin api yang diberikan kepadanya oleh Ling Shuang, dan tanpa transformasi apapun, dia hanya menuangkan sedikit kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya, dan liontin api pun menyala lagi. Pada saat yang sama, dengan sedikit gerakan kesadarannya, segel sihir yang diajarkan oleh Ling Shuang langsung terbentuk dan ditancapkan ke dinding batu. Kali ini, tidak ada lagi kendala. Api di dinding batu kristal merah menyala dengan dahsyat, lalu dengan cepat menghilang ke samping. Memperlihatkan portal stabil setinggi 3 zhang yang menyala dengan api keemasan. Di balik portal itu terbentang tirai cahaya yang terdistorsi dan bergelombang, hamparan merah tua dan emas. Detail-detail spesifiknya samar, tetapi energi atribut api yang sangat kaya dan murni memancar keluar. Berjalan. David adalah orang pertama yang melangkah ke tirai cahaya. Xian dan Yingwu segera mengikuti dan membantu Ling Shuang yang terluka parah. Lai Tian kemudian memimpin para pengikut Wan Shouman yang masih terguncang akibat bencana dan merasa seolah-olah berada dalam mimpi, satu persatu, memasuki alam rahasia Li Huo yang legendaris dengan emosi yang rumit dan tak terlukiskan. Ling yang berdiri di sana, memperhatikan kerumunan perlahan menghilang ke dalam tirai cahaya, terutama punggung David. Matanya dipenuhi emosi yang saling bertentangan, dan akhirnya ia menghela napas panjang dengan makna yang rumit. Crimson Flame Canyon telah kembali ke panas terik dan kesunyiannya yang dulu, hanya api di dinding batu yang masih menyala tanpa henti. Bab 5809 Api Abadi. Saat David melangkah ke dalam tirai cahaya yang menyala dengan api keemasan, energi yang membakar 100 kali lebih terkonsentrasi dan murni daripada Crimson Flame Canyon di luar sana, dan membawa aura kuno dan buas tertentu, bagaikan seekor binatang purba yang bangkit, membuka mulutnya yang berapi-api dan langsung membungkus dan melahapnya seluruhnya. Berdengung. Setelah beberapa saat pusing akibat pergeseran spasial, pemandangan tiba-tiba terbuka. Bahkan dengan ketenangan David, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tersentuh oleh apa yang dilihatnya di hadapannya. Ini jauh melampaui apa yang bisa digambarkan sebagai gua kultivator biasa atau alam rahasia kecil. Melainkan, ini adalah dunia asal api yang benar-benar lengkap dan megah, terlepas dari surga ke-10. Langit adalah kubah api yang menyala abadi dan selalu berubah. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang, yang ada hanya api ilahi yang tebal, tak berujung, bagaikan cairan, dengan berbagai warna. Mendekati ufuk timur, langit berwarna merah tua keemasan, seperti matahari terbit, memancarkan api kehidupan yang hangat namun mendominasi. Bagian barat bermandikan warna jingga merah dari matahari terbenam, warna yang melambangkan ketenangan dan keagungan semua hal yang kembali tenang. Langit selatan bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, bayangan api matahari sejati yang memurnikan segalanya. Namun, di utara, awan api berwarna ungu hitam yang dalam dan misterius melayang, tampaknya mampu melahap cahaya, panas, dan bahkan jiwa. Api ini tidak statis. Mereka mengalir, saling terjalin,
dan bertabrakan seolah-olah mereka hidup. Kadang-kadang ia berubah wujud menjadi burung phoenix yang mengembangkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan panjang, dan kadang-kadang ia berubah wujud menjadi naga api yang mengaum dan berputar-putar. Ia mewarnai seluruh langit dengan cahaya yang menyilaukan, begitu indah hingga membuat takjub, dan begitu berbahaya hingga membuat bulu kuduk merinding. Bumi adalah batuan dan tanah kristal berwarna merah tua yang telah terbentuk selama ratusan juta tahun. Luar biasa kerasnya, namun ditutupi retakan yang dalam dan menyerupai jaring laba-laba. Dari kedalaman setiap retakan, pilar api murni, setinggi beberapa kaki atau bahkan puluhan kaki, sesekali menyembur keluar, masing-masing dengan warna berbeda. Beberapa berwarna biru seperti es namun sangat panas, sementara yang lain berwarna hitam seperti tinta namun memancarkan cahaya terang. Pilar-pilar api melesat ke angkasa, menyambung dengan rumbai-rumbai api yang menggantung di surga, membentuk air terjun api yang membentang di antara surga dan bumi, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Magma tidak hanya ada di celah-celah bumi, tetapi mengalir bebas melintasi daratan ini seperti sungai, danau, dan laut. Sungai lava berwarna merah tua, emas, dan ungu tua saling bersilangan dan mengalir perlahan. Di sepanjang sungai mengapung bunga teratai api yang tak dapat tenggelam dan batu apung yang menyala. Udara dipenuhi bau yang kompleks, campuran belerang dan beberapa aroma aneh yang menyenangkan. Di kejauhan, gunung-gunung menjulang tinggi yang seluruhnya terbuat dari kristal api berdiri megah. Gunung-gunung ini bukanlah batu, melainkan terbentuk secara alami dari sumsum kristal api merah tua, kristal api matahari, giok api inti bumi, dan harta karun api tingkat tinggi lainnya yang paling murni, yang cukup untuk menyebabkan pertumpahan darah di dunia luar. Mereka tembus cahaya, seolah-olah berisi api yang mengalir di dalamnya, memantulkan lingkaran cahaya seperti mimpi di bawah cahaya langit dan cahaya api di dalamnya. Di puncak gunung, api abadi dengan berbagai bentuk menyala. Beberapa di antaranya menyatu menjadi teratai api merah raksasa yang menutupi setengah puncak gunung, berputar perlahan, dengan masing-masing kelopaknya mengalirkan rune Dao. Beberapa berubah menjadi hantu. Unicorn berapi yang sedang berjongkok dan mengangkat kepalanya, meraung tanpa suara tetapi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Yang lebih mencolok lagi, beberapa di antaranya menggambarkan garis besar istana api yang berkobar, dengan atap yang terangkat dan pintu yang tidak jelas, seolah-olah dewa api kuno tinggal di dalamnya. Di udara, energi spiritual atribut api yang sangat pada tidak lagi dalam keadaan gas, tetapi telah membentuk kabut spiritual yang terjalin dengan warna merah pucat, emas, dan ungu, mengalir perlahan seperti tabir cahaya. Setiap kali Anda bernapas, Anda akan merasakan sensasi terbakar pada paru-paru. Namun bagi para kultivator tipe api, ini tidak diragukan lagi merupakan tanah suci kultivasi tingkat atas. Yang lebih ajaib lagi, tanah ini, sumber api, telah melahirkan makhluk api yang unik. Roh-roh api ini berukuran sebesar kepalan tangan, berbentuk seperti nyala lilin yang berkedip-kedip, namun memiliki mata kecil yang lincah, bermain-main dan berkelok-kelok dalam kelompok di tengah-tengah nyala api. Ada ikan naga bersisik api yang panjangnya beberapa kaki, dengan sisik yang tampak seperti terbuat dari batu rubi, dan berenang bebas di sungai lava. Sesekali, mereka melompat keluar dari sungai dan memicu hujan percikan api. Ada pula Firebird yang megah,
Seekor kuda dewa dengan lebar sayap lebih dari 10 kaki dan bulu ekor yang terbuat dari api 7 warna, yang meluncur dengan anggun di udara dan mengeluarkan teriakan yang jelas dan merdu bagaikan burung phoenix. Anda bahkan dapat melihat raksasa lava yang menjulang tinggi, terbuat dari bongkahan batu yang terbakar, bergerak perlahan namun memiliki kekuatan luar biasa, berdiam di kaki gunung yang jauh, setiap langkahnya menyebabkan bumi bergetar sedikit. Segala sesuatu di sini memperlihatkan keganasan, kemegahan, penciptaan, dan penghancuran api, membentuk gambaran luar biasa yang primitif, liar, namun penuh dengan irama kehidupan. Hukum-hukumnya yang berbasis pada api sangat lengkap dan tingkat energinya sangat tinggi sehingga jauh melampaui tempat-tempat berbahaya atau terberkati yang diketahui di 10 surga. Batuk, batuk, batuk. Saat Lai Tian, Xian, Yingwu, dan puluhan murid sekte 10.000 binatang yang masih hidup melangkah ke tanah kristal merah tua, perubahan tiba-tiba terjadi. Suhu yang sangat tinggi dan energi unsur api yang dahsyat ada di mana-mana dan begitu padat sehingga tampaknya telah menemukan jalan keluar. Alih-alih menjadi pelukan lembut, pelukan itu berubah menjadi jarum-jarum baja merah membara yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan panik menusuk ke setiap pori-pori tubuh mereka. Kulit terasa nyeri tajam dan terbakar, seakan-akan dicap dengan besi panas. Udara yang dihirup melalui mulut dan hidung terasa seperti uap magma yang mendidih, langsung membakar trakea dan paru-paru. Bahkan dengan mata tertutup, saya masih bisa merasakan cahaya dan panas yang menyengat dari dunia luar menembus kelopak mata saya, menyebabkan sensasi menyengat dan pusing. Aduh! Seorang murid klan rubah biru, yang tingkat kultivasinya hanya pada tingkat kedua alam abadi surgawi, adalah orang pertama yang menyerah terhadap tekanan itu dan menjerit pendek. Kulit yang terekspos langsung membengkak dengan lepuhan-lepuhan yang tak terhitung jumlahnya, lalu pecah dan mengeluarkan nanah kekuningan. Dia meringkuk dan jatuh ke tanah, napasnya cepat melemah. Tahan! Sirkulasikan energi internalmu untuk melindungi meridian jantungmu, teriak Lai Tian dengan suara serak. Dia sendiri pasti merasa tidak enak. Sebagai serigala bulan perak, ia cenderung ke arah atribut angin dan bulan, membuatnya secara alami tidak cocok dengan lingkungan api ekstrim ini. Pada saat ini, dia merasakan seolah-olah organ dalamnya tengah dipanggang di atas api, dan kekuatan iblis yang mengalir lancar melalui meridiannya menjadi lamban dan mendidih. Luka-lukanya semakin parah, dan rasa manis menyeruak di tenggorokannya. Ia menelan seteguk darah lagi, tetapi wajahnya memerah keunguan. Wujud asli Xian adalah kera iblis bumi terbelah, dengan atribut bumi yang kuat dan sedikit lebih tahan terhadap api, tetapi seluruh tubuhnya masih hangus merah karena panas. Keringat menguap begitu saja setelah merembes keluar, meninggalkan noda garam putih. Dia menggertakkan giginya dan melindungi Shadow Dance yang hampir pingsan di belakangnya.